Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Yesus, kami mengasihi Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keberkatan Tuhan dan penuh sukacita untuk menjalani hari. Nah, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul Mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, ada banyak hal yang kita alami, ya. Terkadang kita alami hal yang baik, tetapi juga terkadang kita alami ujian yang berat dalam hidup kita, ya. Hal yang buruk terjadi pada kita. Tetapi dari setiap hal yang terjadi itu, kita belajar untuk berusaha bagaimana kita melihat Kristus di dalamnya. Amin. Karena semakin kita mengikut Tuhan, bukan hanya penderitaan saja yang terjadi secara terus-menerus. Bukan juga hanya
kesenangan saja yang terjadi secara terus-menerus. Tetapi semakin kita mengikut Tuhan, maka iman kita akan semakin diuji, Bapak Ibu Saudara. Kita akan semakin diproses sampai kita menjadi murni, ya, dan sempurna seperti Kristus. Amin. Nah, itulah yang akan dialami oleh setiap kita sebagai pengikut Tuhan atau pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara pengikut Tuhan, berbicara pengikut Kristus. Ada sebuah cerita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Di sana ada 2 orang pengikut Kristus, ya. Mereka juga adalah Rasul Kristus yang mengalami hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita dari Petrus dan Yohanes, ya. Di mana waktu itu setelah hari Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai mengajar, mereka mulai menginjil, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka mulai mengajar kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Ya, mereka mulai memberitakan Injil, mengajar bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi ketika mereka sementara mengajar, ya, dan mereka melakukan banyak mujizat, mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tiba-tiba mereka mengalami hal yang buruk. Hal yang buruk terjadi atas mereka, ya. Mereka ditangkap oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta beberapa orang Saduki, dan mereka disidang, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam persidangan itu, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini bersama ahli-ahli Taurat, mereka ingin mencari kesalahan dari Petrus dan Yohanes. Mereka ingin mencelah mereka. Dan mereka mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjebak Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Petrus dengan penuh Roh Kudus, dia berdiri dan berbicara kepada mereka. Kepada ahli-ahli Taurat, kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dia berbicara kepada mereka dan dia menegur mereka atas kesalahan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Sedangkan di ayat yang ke-13 tadi yang sudah kita baca, dikatakan bahwa keduanya adalah orang yang tidak terpelajar. Mereka adalah orang yang biasa, yang tidak terpelajar. Tetapi mereka dikenal sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka adalah Yohanes dan Petrus. Nah, inilah yang dialami oleh kedua rasul ini, Bapak Ibu Saudara. Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Nah, apa yang bisa kita lihat dari diri Petrus dan diri Yohanes? Apa yang kita bisa lihat? Di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-1 dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dalam waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk apa? Untuk sembahyang, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menjadi kuncinya. Inilah yang menjadi kunci mereka, Bapak Ibu Saudara. Kunci keberhasilan mereka, kunci keberanian mereka, kunci kekuatan mereka, yaitu sembahyang. Ya. Dan ini melekat dalam diri Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang pertama yang bisa kita lihat. Ya. Nah, yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-16 di pasal 3 tadi. Firman Tuhan berkata, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini." Ya. Nama Yesus. Di dalam diri Petrus dan Yohanes, mereka memiliki kuasa nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena nama Yesus menguatkan, ya. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ya. Nah, mereka memiliki kuasa nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-13 dikatakan, apapun yang kamu minta dalam nama Yesus,
ia akan melakukannya. Ia di sini menunjuk kepada Yesus sendiri. Dan ketika Yesus melakukan apa yang kita minta, Bapa di sorga dipermuliakan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah ini salah satu yang bisa kita lihat dari Petrus dan Yohanes. Kita juga bisa melihat mereka bahwa mereka adalah pribadi-pribadi atau seorang yang taat kepada firman Tuhan. Ya, Petrus dan Yohanes adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 5 ayat 5, ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala, Petrus katakan bahwa telah sepanjang malam aku mencari dan berusaha dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Ya. Petrus taat kepada firman Tuhan. Petrus taat kepada apa yang Yesus katakan Bapak Saudara. Ya. Kemudian sampai di Kisah Rasul pasal 4 yang ke-13, dia menjadi seorang yang berani. Berani apa? Berani bertindak di dalam hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 4 ayat 13. Dan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Nah inilah mereka Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Petrus dan Yohanes juga adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17 sampai 19. Di sana ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya sampai 3 kali. Dan Petrus menjawab bahwa Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu segala sesuatu. Dan engkau juga tahu kalau aku mengasihi engkau. Petrus mengasihi engkau. Yohanes, dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Yesus. Ya, otomatis dia juga mengasihi Tuhan sebaliknya. Ya. Dan bukti Yohanes mengasihi Tuhan. Dari semua murid yang mengikut Tuhan, hanya Yohanes yang mengikut Tuhan Yesus sampai di Bukit Golgota. Nah inilah Petrus dan Yohanes Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal yang sudah kita lihat dari diri Petrus dan Yohanes, apa yang sebenarnya Petrus ajarkan kepada kita untuk mengikut Tuhan? Kita bisa lihat itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh. Kita harus bertambah-tambah di dalam iman. Amin. Dan kita juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus yang datang di pagi hari ini Tuhan Yesus. Yang mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan sebagai pengikut-Mu, pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah Roh Kudus yang tolong kami dalam kami menjalani hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pengikut Tuhan yang benar-benar bertumbuh, bertambah-tambah di dalam iman ya Bapa. Tolong kami Tuhan supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati hari ini. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan Yesus. Engkau yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan roh jiwa tubuh ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.